Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Iya. Sudah ada yang aktif. Bismillah, sekali lagi mohon maaf teman-teman dan umat semua yang ada di taklim pada pagi hari ini yang audionya masih aktif, tolong dinonaktifkan ya biar tidak mengganggu taklim kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat Majelis Taklim Pencipta Sunnah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semua yang alhamdulillah sudah ikut bergabung pada taklim pada pagi hari ini. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholiha, Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Allah terus masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga Allah masih terus memberikan kita kemudahan untuk terus sama-sama bermajelis ilmu dan mendapat keberkahan dengan duduknya teman-teman insya Allah di majelis ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita luruskan niat kita di dalam bermajelis ilmu. Semoga ilmu dengan lurusnya niat, insya Allah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz supaya buat kita semua. Dan semoga dengan duduknya teman-teman, insya Allah Allah catat sebagai amal kebaikan dan insya Allah akan mempermudah kita jalannya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali. Kita masih lanjut di bab 62 ya Ustadz. Larangan banyak bersumpah. Kemarin yang dibahas masih dalam jangan memperbanyak sumpah dan jika bersumpah jangan dilanggar. Hari ini masuk ke poin bahasan ketiga dan keempat nazar ya Ustadz. Insya Allah. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Tayyib Umud. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah, yakni penyelenggara kajian kita pada pagi hari ini, dan juga ibu dan bapak yang ikut bergabung pada kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, dan kelak Allah pula yang akan mencabut nyawa kita, dan Allah akan mempertanggungjawabkan
semua amal ibadah kita dan Allah akan memintai pertanggungjawaban itu. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah tetap istiqomah di atas iman dan takwa dan tetap untuk istiqomah dalam amal ibadah. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik saudaraku sekalian, yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita yakni masih di bab ke-62 berkaitan dengan larangan banyak bersumpah. Yang Allah telah firmankan, wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpahmu. Peliharalah sumpah-sumpahmu. Dan di pertemuan pertama sudah kita membahas hukum orang bersumpah, di mana siapa yang sudah bersumpah wajib ditunaikan, jika tidak berarti melanggar sumpah, maka wajib membayar kafarah. Sudah kita uraikan kafarahnya, yakni surat 5 ayat 89, yakni membayar makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Jika itu semua tidak mampu kita laksanakan, maka kafarahnya adalah berpuasa 3 hari. Apakah berturut-turut? Apakah tidak berturut-turut? Tidak ada perintah berturut-turut, maka bebas. Berturut-turut baik, tidak berturut-turut pun tidak mengapa. Dan kita sudah menguraikan tentang makna peliharalah sumpah-sumpah. Yakni pertama, jangan memperbanyak sumpah. Yang kedua, kalau sudah bersumpah, jangan dilanggar. Dosa apabila dilanggar. Kecuali sudah kita uraikan, sumpah atas yang telah lalu. Maka hanyalah menguatkan, menegaskan. Maka apabila dia telah bersumpah seperti itu, maka tidak mengapa. Kecuali sumpahnya dusta, maka tidak perlu bayar kafarah, tapi dia bertobat. Karena sudah lalu. Tetapi kalau sumpah untuk yang akan datang, maka apabila dia berdusta, dia membayar kafarah. Dan dia telah berdosa, bertobat. Apabila sumpahnya itu berkaitan dengan seseorang atau dengan niat sesuatu, maka itulah yang kemudian sumpah itu nanti berupa menjadi nazar. Berupa menjadi nazar. Saudaraku sekalian, kita akan membahas poin ketiga dan poin keempat tentang makna wahfadhu aimanakum, yakni peliharalah sumpah-sumpahmu. Poin ketiga adalah apabila seseorang telah bersumpah, yakni sumpah yang diucapkan, bukan yang ada dalam hati. Dan sumpah itu tidak dengan kalimat insya Allah, tetapi dengan kalimat demi Allah. Maka siapa yang telah bersumpah seperti itu, dia berarti telah bernazar. Jika sumpahnya itu dikaitkan akan melaksanakan sesuatu. Baik itu sumpah langsung terhadap Allah, atau sumpah yang ditujukan untuk berbuat sesuatu kepada sesama manusia. Tapi tetap saja sesungguhnya dia bersumpah kepada Allah. Maka jangan dilanggar, karena sumpah itu salah satu dari isi perjanjian kita dengan Allah. Sumpah adalah salah satu isi perjanjian kita dengan Allah. Maka orang yang telah bersumpah dalam bentuk nazar tidak boleh dilanggar. Ada sanksinya nanti dan wajib ditunaikan. Itulah poin ketiga yang akan kita pelajari. Dan poin yang keempat adalah tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Itulah makna wahfadhu aimanahu. Jagalah sumpah-sumpahmu. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya, kalau kita sudah bersumpah, tidak boleh dilanggar. Sama sekali tidak boleh dilanggar. Berarti, di saat kita bersumpah, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah. Ini kita sudah membahasnya di depan. Tetapi ini penegasan bahwasanya seseorang tidak pernah boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Atau bersumpah dengan menyebut nama-nama selain nama Allah, dalam arti nama-nama yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Yang terkandung dalam Asmaul Husna. Artinya apa? Saat orang itu menyebut dengan nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, maka dia tidak mengapa. Maka dia tidak mengapa. Nanti kita akan uraikan. Sebagai contoh, bahwasanya kita boleh bersumpah dengan nama-nama selain nama Allah ketika Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis. Silakan buka hadis nomor 1395. Afan, sepertinya
ada jamaah-jamaah lain yang ikut bergabung yang mungkin kajiannya Kitab Bulughul Maram yang dipegang berbeda. Saya akan sebut nomor pertama adalah nomor yang biasa kita pakai di kajian pencinta sunnah 1395. Kemudian saya akan ikuti nomor berikutnya, nomor yang biasa dipakai di kajian di tempat lain. 1395 atau 1413. Silakan dibuka. Boleh Ibu Asih dibaca Kitab Bulughul Maramnya 1395? Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'ata wa tis'inas mamani ahsoha dakhalal jannah, mutafakun alaih. Wasaqat Tirmizi wa Ibnu Hibban asma wa taqifu anna sardaha ikhrajun min ba'di ruah. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya adalah bagi Allah 99 nama yang siapa-siapa hafaz dia niscaya ia masuk surga. Mutafakun alaih, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban telah sebut nama-nama itu. Tetapi sebenarnya sebutan itu adalah dari salah seorang rawi, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ada tujuan kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ini pada bab tentang sumpah dan nazar. Ibu bisa lihat di keterangan, jika Bulughul Maram itu ada sarahnya, ada keterangannya itu tersebut di poin 3 Romawi. Maksud pengarang membawakan hadis di kitab ini adalah, artinya Allah punya nama-nama yang lain, 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'una ithman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man hafadha, barang siapa yang hafaz, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya, maka dakhalal jannah, pasti masuk surga. Maksudnya adalah, nama-nama Allah itu ada 99. Maka seseorang boleh bersumpah selain dengan menyebut nama Allah atau nama Rabb, wallahi, demi Allah, wa rabbi, demi Rabbku, Allahi, demi Allah, Rabbi, demi Rabbku. Maka menggunakan kata Allah dan Rabb inilah yang lazim dalam sumpah kita. Tapi boleh kita bersumpah dengan nama-nama lain selain Allah dan Rabb, dengan nama-nama Allah yang lain. Tapi tidak boleh dengan makhluk. Demi Allah, demi Muhammad, haram. Demi Allah, demi Jibril, haram. Demi Allah, demi malaikat Allah, haram. Sumpah hanya satu, demi Allah, demi Rabbku. Atau nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya? War-Rahman, demi Allah yang Maha Pengasih. Demi yang Maha Pengasih. War-Rahim, demi yang Maha Penyayang. Wal-Malik, demi Raja, yang Maha Raja. Yang dimaksud itu adalah Allah. Maka di saat bersumpah itu harus ada alif lamnya. Rahman jangan wa Rahman, tidak boleh. War-Rahman. Karena ada alif lam asyamsiyah di sana yang harus digandeng. Berarti yang dimaksud Rahman di sini bukan Rahman nama manusia, tapi Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Malik di sini bukan Malik nama manusia, tapi Al-Malik, Al-Malik yaitu Allah yang Maha Raja. Dan semuanya Al-Muhaimin, Ar-Razzaq, War-Razzaq, demi yang Maha memberi rizki. Maksudnya demi Allah, nama Allah. Maka inilah makna kandungan daripada hadis yang sedang kita pelajari. Saya tidak akan memperpanjang tentang hadis ini, saya khusus memperpanjang poin ketiga. Sumpah seorang hamba berkaitan sumpah yang dikaitkan dengan melaksanakan sesuatu, pelaksanaan sesuatu, karena dia sudah terlanjur menyatakan sesuatu. Maka orang-orang yang berbuat seperti itu wajib menunaikannya. Apa itu? Sumpah itu berkaitan dengan nazar. Sumpah itu berkaitan dengan nazar. Maka orang-orang yang telah bernazar wajib menjalankan nazarnya. Saya akan uraikan bahwa nazar itu sesungguhnya janji dengan Allah.
Kita buka surat 16 ayat ke-91. Surat 16, surat An-Nahl ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum." Dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Wala tangkudul aiman. Jangan kamu mengkhianati perjanjianmu, sumpahmu. Ba'da tauqidiha, setelah kamu mengokohkannya, kamu meneguhkannya bahwa kamu telah berjanji, kamu telah bersumpah. Jangan kamu khianati. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh di saat kamu berjanji, di saat kamu bersumpah, kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi. Allah tahu apa yang kita perbuat. Allah tahu apa yang kita ucapkan. Maka yang dimaksud nazar adalah sumpah seorang hamba, janji seorang hamba kepada Allah akan melakukan sesuatu ibadah yang ditujukan untuk Allah. Nazar. Atau sumpah seorang hamba, janji seorang hamba yang terucap kepada seorang hamba yang lain bahwa dia akan menunaikan apa yang dia janjikan. Meskipun sumpah itu kepada manusia, tetapi sesungguhnya dia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka contohnya nazar itu, saya berjanji, meskipun tidak ada kata-kata demi Allah, saya berjanji, jika saya mendapatkan ini, saya akan berbuat ini kepada si fulan. Saya berjanji, bulan depan saya akan begini. Jadi ada nazar, janji yang dikaitkan langsung dengan Allah tanpa syarat apapun. Ada nazar yang dikaitkan dengan janji kepada sesama. Maka apabila seseorang telah berjanji, wajib memenuhi janjinya. Tidak boleh tidak menengah, tetapi wajib ditunaikan. Maka saudaraku sekalian, kita akan pelajari dulu tentang bab nazar ini. Di dalam Al-Quran, Allah telah menentukan kita wajib menunaikan nazar. Kalau kita tidak menunaikan nazar, maka dosa hukumnya. Karena nazar itu sesungguhnya janji. Dan salah satu ciri penduduk surga adalah ketika di yaumil akhir nanti masuk surga. Dia masuk surga, salah satu sebabnya apa? Ketika dia bernazar, dia tunaikan nazarnya. Lihat surat 76, surat Al-Insan, surat Ad-Dahr. Kita bisa lihat dari ayat kelima, ketika Allah bercerita tentang penghuni surga. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya mereka akan minum, yakni minum dari air minum, dari gelas yang berisi minuman campuran. Campurannya adalah air kafur. Aina yashrabu biha ibadullah, mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajirunaha tafjira, yang mata air itu memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa mereka bisa meraih itu? Alasannya Allah sebut salah satunya di ayat ke-7. Yufuna binazrin. Mereka itu dulu di dunia senantiasa kalau bernazar dia menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yauman, dan mereka adalah orang-orang yang takut akan datangnya suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana, hari di mana akan ada neraka jahanam, hari akhir. Jadi salah satu ciri penghuni surga adalah ketika di dunia dia bernazar, dia tunaikan nazarnya. Dan Allah perintah setiap orang bernazar wajib ditunaikan. Hanya nanti ada nazar yang wajib ditunaikan, ada nazar yang boleh ditunaikan, ada nazar yang haram ditunaikan. Kalau wajib, berarti wajib, tegak. Kalau yang boleh, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kalau yang haram, dari tidak boleh tidak, kecuali ditinggalkan. Lihat suratnya, surat Al-Baqarah, silakan buka Al-Baqarah 270. Surat Al-Baqarah 270, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin." Dan apa saja infak nafkah yang kamu nafkahkan, dan apa saja nazar yang kamu nazarkan. Janji kamu yang kamu janjikan. Fa innallaha ya'lamu,
Allah tahu apa yang kamu nazarkan itu. Allah tahu apa yang kamu infakkan itu. Wa ma lidzalimina min ansar. Maka bagi orang-orang zalim, mereka tidak akan ada penolong. Mereka tidak akan ada penolong. Maka ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, pun mereka itu orang-orang yang sesungguhnya memenuhi nazarnya. Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi nazar. Bisa dilihat di surat Al-Hajj. Dari rangkaian perintah haji di ayat ke-27. Kemudian di ayat 28. Setelah itu harus menyembelih kurban. Kemudian di ayat ke-29. Di situ dikatakan. Thummal yaktu nafasahum wal yufu nuzurahum. Kemudian setelah mereka menyelaksanakan ibadah haji, menyembelih kurbannya, dan mereka harus tahallul. Membersihkan kotoran yang ada di kepala mereka, di badan mereka. Tahallul dan mandi. Bersih. Lalu kalau punya nazar, wal yufu nuzurahum. Hendaklah tunaikan nazar-nazar mereka yang bernazar. Kadang ada orang haji bernazar. Nanti saya kalau haji sampai sana bernazar anu-anu. Tunaikan, wajib. Anda sudah melaksanakan hajinya. Ada di sana. Apa nazar Anda? Wajib, tunaikan. Nanti saya setelah selesai haji, setiap waktu luang saya mau tawaf sunnah. Tunaikan tawaf sunnah. Saya mau itikaf di Masjidil Haram. Tunaikan itikaf. Selama nazar itu adalah nazar yang baik. Apabila nazar itu tidak baik, tentu nanti akan berbeda perkara. Intinya di sini saya hendak menunjukkan. Inilah ayat-ayat sebagai dalil bahwasanya siapa yang bernazar, wajib ditunaikan nazarnya. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tunaikan tawaf di Baitul Atiq, rumah yang antik, yaitu rumah yang paling tua di muka bumi ini. Tua tempat ibadah. Baitul Haram, atau Ka'bah yang ada di Tanah Suci Mekah. Maka ibadahlah di sana, tawaflah di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Berarti saudaraku sekalian, dengan dalil-dalil ini kita pahami bahwasanya bernazar itu wajib ditunaikan jika kita telah bernazar. Tapi maaf, Rasulullah SAW telah mengatakan nazar itu sesungguhnya tidak baik. Nazar itu sesungguhnya tidak baik. Coba ibu buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1397 atau 1415. Silakan ibu untuk mempersingkat, ibu baca terjemahannya saja. 1397 ya. Baik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasanya ia larang orang dari bernazar dan bersabda, bahwasanya nazar itu tidak membawa kebaikan, tetapi hanya untuk mengeluarkan dengannya akan harta dari si bakhil. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Rasul melarang demikian. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Annahu naha anin nadhr. Sesungguhnya Rasul melarang tentang orang suka bernazar. Waqal, lalu beliau bersabda, kenapa melarang bernazar? Innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak membawa kebaikan sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya mengeluarkan hartanya orang pelit. Nazar itu hanya mengeluarkan hartanya orang pelit. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dalam lafaz Bukhari, dalam lafaz Muslim, ada tambahan-tambahan yang nazar itu tidak baik. Dalam lafaz Bukhari, yang punya kitab Bukhari bisa dilihat hadis nomor 1787. 1787 di situ disebutkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahwasanya tentang nazar, inna Nabi SAW qala, sesungguhnya Nabi SAW ketika Abdullah bin Umar ditanya tentang nazar, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, an-nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru. Nazar itu nggak bisa mempercepat apapun sedikit pun, nggak bisa memperlambat. Wa innama yustakhraju bin nadri minal bakhil. Tapi sesungguhnya dengan nazar itu hartanya orang pelit diambil. Contoh, nanti kalau tagihan saya yang 100 juta keluar, saya mau sedekah untuk anak yatim 10 juta. Kalau 100 juta keluar, saya sedekah 10 juta. Kenapa dia bernazar seperti ini? Biar 100 juta tagihan cepat keluar. Apakah dengan nazar mempercepat? Tidak. Apakah dengan nazar memperlambat? Tidak. Tapi nazar itu mengambil hartanya orang bakhil.
Karena dia sudah terlanjur bernadar, begitu tagihannya keluar, maka dia sedekah. Coba kalau tagihannya nggak keluar, meskipun dia punya duit puluhan juta, bahkan ratusan juta, nggak sedekah. Itulah pelitnya. Kenapa untuk sedekah mesti nunggu tagihan keluar? Kenapa? Seakan-akan apa? Allah suka dengan nazar itu, berarti kita punya janji baik, sehingga Allah percepat. Kata Rasul, nazar tidak bisa mempercepat sedikit pun. Lebih jelas lagi dalam lafaz Imam Muslim, di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1621. Disebutkan dalam hadis tersebut, juga dari Abdullah bin Umar. Yani, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yanhana 'anil nahl. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami dari bernazar. Kemudian apa? Wa yaqul, Rasul bersabda tentang nazar, innahu la yaruddu syai'an wa innama yustahraju bihi minasyahih. Nazar itu tidak merubah apa-apa, nggak bisa nolak bahaya, nggak bisa mempercepat apa-apa. Nazar itu cuma mengambil hartanya orang bakhil. Hadis berikutnya dikatakan bahwasanya nazar tidak bisa mempercepat, nazar juga tidak bisa merubah. Bahkan dikatakan bahwasanya nazar tidak bisa merubah takdir, kata Rasulullah. Maka di hadis nomor 1623-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa kata Rasulullah? La tanzuru, kalian gak usah suka nazar, Fa inna nazra la yughni minal qadar. Sesungguhnya nazar nggak bisa merubah takdir syai'an sedikit pun. Selalu di ujung hadisnya Rasul mengatakan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya ngambil duitnya orang pelit. Subhanallah. Tolong ibu saudara sekalian, nggak usahlah kita bernazar. Nggak ada gunanya nazar. Maaf, nazar yang disyaratkan. Nanti ada beda, nazar itu ada dua, nanti kita akan uraikan. Ada nazar yang disyaratkan, ada nazar yang mutlak, yang tidak disyaratkan. Nah, yang Rasul tidak suka itu adalah nazar yang disyaratkan. Jadi sesuatu yang Allah belum takdirkan dengan nazar, nggak bisa. Sesuatu yang Allah takdirkan tanpa nazar terjadi. Saudaraku sekalian, dari hadis-hadis ini, maka sungguh, marilah, janganlah kita bermudah-mudah dalam bernazar. Sekarang saya akan uraikan dua bentuk nazar. Nanti bentuk yang pertama, inilah nazar yang Allah perintahkan kepada kita. Inilah nazar yang Allah inginkan untuk kita. Yakni apa? Nazar yang sifatnya adalah tidak dengan syarat apapun. Itulah nazar-nazar yang kita diperbolehkan. Artinya apa? Kita tidak membolehkan apapun. Kita tidak menggantungkan nazar itu dengan apapun. Nazar seperti itu disebut nazar mutlak. Nazar mutlak. Apa itu nazar mutlak? Nazar yang tidak menyebutkan apapun, syarat apapun. Hanya dia mewajibkan dirinya, menjanjikan dirinya berbuat baik. Contoh, saya bernazar insya Allah besok saya bernazar tanpa insya Allah. Saya bernazar besok saya sedekah 2 juta untuk pembangunan masjid. Ada syarat di sana? Tidak ada. Saya bernazar pekan depan saya mau sedekah untuk pembangunan masjid itu 10 juta. Adakah syarat? Tidak. Inilah nazar mutlak. Dan inilah nazar yang Allah perintahkan kepada kita. Dan inilah nazar yang benar. Nazar yang tidak disyaratkan dengan apapun. Atau nazar yang disyaratkan, tetapi syarat itu memang akan terjadi. Bukan syarat yang supaya terjadi. Contohnya tadi, syarat yang tidak disyaratkan. Pekan depan saya pulang kampung. Saya nanti di sana mau sholat di masjid. Nazar yang bagus, sholat di masjid. Bagi laki-laki tentunya, nggak pakai nazar, memang wajib ke masjid. Tapi dia katakan, saya akan pulang kampung. Di sana ada kajian. Saya akan ikut kajian di kampung. Halal. Karena memang dia akan ke sana. Bagaimana ternyata tidak ke kampung? Nah, berarti dia telah melanggar nazar. Bukan karena sengaja. Tidak sengaja. Contoh sakit atau karena suatu masalah. Maka wajib bayar kafarah.
Apakah bernazar seperti ini baik? Baik, tidak ada masalah. Karena berniat baik tanpa syarat. Yang akan terjadi, tetapi memang dia sudah berniat ke sana. Atau tadi, pekan depan saya bersedekah, pekan depan saya ini, saya itu. Maka yang seperti itu nazar tidak mengapa. Tanpa dinazarkan pun tidak masalah. Contoh, nazar tentang yang mutlak. Di surat Ali Imran, dari rangkaian ayat ke-35, di situ Allah menceritakan tentang istrinya Imran. Ketika dia bernazar tentang anak yang sedang dikandungnya. Di ayat 35 Allah katakan, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu." Ingat ketika istrinya Imran bernazar kepada Allah berfirman, "Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar, Rabbi, Robku, aku nazarkan laka kepadamu ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Aku bernazar kepadamu ya Allah, janini bayi yang ada di dalam rahimku itu akan aku jadikan hamba yang mengabdi kepadamu. Janin yang ada kalau lahir, berarti tanpa syarat. Memang bayi lahir dengan normal pasti. Kalau nggak lahir gimana? Ya dia membayar. Tapi apakah bakhil? Tidak. Karena dia berkaitan bernazar dengan nazar yang baik. Ya Allah, saya bernazar. Jika anakku ini lahir, nanti saya akan didik anak itu menjadi anak yang saleh. Saya akan sekolahkan menjadi di pesantren. Saya akan jadikan anak saya penghafal Quran. Itu nazar. Tunaikan. Subhanallah. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Bedakan dengan, ya Allah, jika nanti anak saya keterima di perguruan tinggi anu, saya akan, seperti itu, ada syarat, maka memberikan sedekah dan seterusnya. Itulah yang disebut bakhil. Istrinya Imran tidak. Aku bernazar, janin yang ada di rahimku ini, aku nazarkan untuk aku persembahkan kepadamu menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Ya Allah, terimalah nazarku. Terimalah nazarku. Innaka antas sami'ul alim. Kau maha mendengar, maha mengetahui. Ternyata qadarullah yang dilahirkan jenis kelaminnya apa? Perempuan. Nah, bingung kan? Sedangkan yang harus ngurus mihrab itu adalah laki-laki. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Falamma wada'atha qalat. Tapi ketika lahir bayinya dan ternyata itu adalah perempuan, yaitu Maryam, maka dia berkata, Robbi ini wada'tuha unsa. Ya Robku, aku pikir anakku laki-laki, aku nazarkan kepadamu untuk mengabdi kepadamu, mengurus mihrab. Tapi anakku perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Engkau tahu apa yang aku telah lahirkan. Walaysa zakar kal unsa. Laki-laki dengan perempuan beda. Jadi seakan-akan, ya Allah, ternyata perempuan gimana ini? Tapi karena dia telah bernazar, maka dijadikanlah Maryam mengabdi di mihrab. Di sana yang mengurus tempat ibadah. Itulah kenapa orang-orang Nasoro, biarawatinya perempuan-perempuan di sana. Sebetulnya mengadop dari sini. Betulnya bukan begitu. Ini kekhususan Maryam yang pada akhirnya nanti Maryam mengandung Isa. Jadi di sini ada nazar berkaitan. Tetapi ini mutlak. Nggak syarat apapun. Nggak ada syarat apapun. Itulah nazar yang sifatnya mutlak. Maka boleh. Boleh. Contoh lagi. Anaknya, istrinya Imran, anaknya Imran berarti istrinya Imran yang kemudian lahir bernama Maryam. Maryam pun bernazar. Maryam juga bernazar. Apa nazarnya? Coba kita bisa buka. Kisahnya di surat Maryam. Surat ke-19. Bisa dilihat dari ayat yang ke-16. Di situ Allah ingatkan kepada kita. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah, ceritakan wahai Muhammad kisah tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Yakni ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. Yakni di daerah Baitul Maqdis di Palestina sana. Kemudian apa? Fattakhadat min dunihim hijaba. Kemudian lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu Allah mengutus kepada Maryam yaitu Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kemudian apa? Dia menampakkan diri di hadapannya bentuk manusia yang sempurna dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kemudian dikatakanlah akan lahir seorang anak yang namanya Isa dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dikatakan bahwasanya nanti kamu akan punya anak yang pada akhirnya kemudian Maryam dikucilkan oleh kaumnya. Dianggap apa? Pezina.
Bagaimana mungkin wanita nggak punya suami kok bisa punya anak? Kenapa ternyata? Karena dari Allah. Maka dia mengasingkan ke tempat yang jauh. Dan seterusnya. Sampailah kemudian kisahnya di ayat yang ke-24. Di saat Maryam sudah mengasingkan diri menjauh. Lalu berlindung di bawah pohon kurma. Di ayat 24 dikatakan. Fanadaha min tahtiha. Alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Wahai Maryam, ketika itu berseru dari tempat yang rendah, wahai Maryam, jangan kamu bersedih. Sungguh Allah Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahku. Lalu dalam keadaan yang lapar, tidak ada makanan, ternyata yang sedang dia sandarkan adalah pohon kurma. Maka kemudian Jibril berkata kepada Maryam di ayat 25, wa huzi ilaiki bijiz'i an-nahlati tusaqit alaiki rupaban janiyya. Maka goyangkanlah pakal pohon kurma itu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah-buah kurma yang masak kepadamu. Tinggal ngambil. Sekarang pakai akal. Tenaga seorang wanita sudah dalam keadaan mau melahirkan, lemes, belum makan. Seberapa besar tenaganya? Pohon kurma kayak apa? Pokok pohon kurma ada bisa goyangin pohon kurma? Ternyata Maryam diberikan kekuasaan oleh Allah. Digoyangkanlah. Dan seterusnya. Akhirnya Maryam melahirkan. Makan, begitu makan, minum, kemudian Rasul minum dari mata airnya. Lalu fa'imma taroyina minal bashar ahada. Maryam ketika itu mengatakan, jika engkau melihat seorang, maka katakanlah. Jadi ketika nanti ketemu dengan seseorang, Jibril perintah kepada Maryam, katakanlah, fakuli inni nazartu lirrahman. Katakan, aku bernazar untuk Allah yang Maha Pengasih. Sauman falan ukallimal yauma insiyya. Hari ini aku berpuasa. Bentuk puasanya adalah saya nggak akan bicara kepada siapapun. Kenapa? Karena ada bayi di situ. Kalau ngomong kepada siapa-siapa, pasti nanti akan protes dan seterusnya. Biarlah bayi ini yang ngomong. Maka di ayat 27-nya seperti itulah dikatakan. Bayi itu kemudian yang bicara. Isa bisa bicara dalam keadaan buayan. Mukjizat Allah. Jadi di sini ada nazar-nazar yang sifatnya tidak mengapa. Karena saya bernazar, hari ini saya mau puasa, nggak mau ngomong sama siapapun. Saya sedang puasa, saya nggak mau banyak bicara. Daripada saya bicaranya kotor, daripada merusak puasa saya. Saya bernazar, hari ini saya nggak bicara sama siapa-siapa. Saya lebih banyak zikir, baca Quran. Maka nazar-nazar seperti itu, nazar yang ringan, silakan. Amalkan. Itulah bentuk nazar yang pertama, nazar mutlak. Tapi ada nazar kedua. Inilah nazar yang tadi kata Rasul dibenci. Apa itu? Nazar yang mu'allak. Apa itu mu'allak? Kalau mutlak, tanpa tergantung dengan apapun. Saya berniat baik karena Allah. Dah, titik. Tapi kalau nazar mu'allak, nazar yang digantungkan. Nazar yang digantungkan. Meskipun itu nazar dengan Allah atau nazar dengan kepada manusia. Contoh, nazar kepada Allah. Ya Allah, aku bernazar apabila aku telah sembuh dari sakit, maka aku bernazar akan melaksanakan umroh. Apabila saya sembuh dari sakit, saya akan melaksanakan umroh. Menurut orang baik orang ini. Sesungguhnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena sesungguhnya dia mampu umroh sebelum sakit, tapi nggak pernah mau umroh. Sedang hartanya melimpah ruah. Giliran dia sakit, dia berharap dengan janji mau umroh kepada Allah, dia sembuh. Berarti dia pelit, sembuh dulu baru umroh. Meskipun kelihatannya baik, karena ini nazar yang sifatnya mu'allak, tergantung, digantungkan. Dia tidak nazar dengan siapapun, dengan Allah nazarnya. Ya Allah, saya bernazar. Apabila anak saya lulus ujian, maka saya akan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Maka begitu lulus sebulan itu, Senin Kemis gak pernah bobol. Puasa terus. Padahal tiap hari ya hari-hari lain gak puasa. Begitu sudah puasa nazar Senin Kemis sebulan penuh, kemudian apa yang terjadi? Setelah itu gak puasa Senin Kemis lagi. Kenapa begitu pelit Anda beribadah? Saum Senin Kemis untuk siapa? Bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul. Bukan karena anakmu lulus, untukmu sendiri. Berarti Anda puasa Senin Kemis bukan lillah, tapi karena terpaksa Anda laksanakan. Karena Anda sudah janji sama Allah, kalau anaknya lulus, maka akan begini.
Nazar-nazar seperti itu tidak baik, wahai saudaraku sekalian. Kenapa tidak bismillah, ya Allah, saya berjanji, insya Allah saya akan puasa Senin Kamis. Tanpa disyaratkan. Laksanakan. Karena itu ibadah sunnah yang wajib kita lakukan. Mengikuti contoh Rasul. Seperti itulah nazar sifat mu'allaq yang tidak dikaitkan dengan manusia, tapi dengan Allah. Saya bernazar, kalau saya naik jabatan, nanti saya akan ibadah haji. Lah Anda selama ini udah mampu duitnya, kenapa nggak haji-haji? Berarti Anda mau naik haji karena berkeinginan supaya naik jabatan. Qadarullah naik jabatan, maka dia berhaji. Kalau nggak naik jabatan, kok nggak naik haji? Kan Anda kaya. Ya nazar saya kan kalau saya naik jabatan. Kalau nggak naik jabatan, berarti Anda pelit sama Allah. Padahal ibadah Anda untuk siapa? Untuk Anda. Itulah nazar mu'allaq yang tidak tergantung dengan makhluk, tapi dia mu'allaq langsung menggantungkan kepada Allah. Lalu ada nazar yang sifatnya hubungan sesama makhluk. Nazar ini biasanya dikaitkan akan berbuat ini kepada seseorang, kepada fulan, kepada anu, jika aku dapat anu. Contoh, apabila saya telah diterima menjadi pegawai negeri, PNS, pegawai negeri sipil, maka saya akan bersedekah untuk yayasan anak yatim anu sekian. 1 juta, 2 juta, 10 juta. Kalau nggak keterima PNS, nggak sedekah. Itulah bakhil. Begitu keterima jadi PNS, baru dia sedekah. Itulah dia yang disebut bakhil. Nazar tidak membawa kebaikan apapun kecuali mengambil hartanya orang bakhil. Nazar tidak membawa apapun kecuali mengambil hartanya orang bakhil. Jadi maaf, Rasulullah menuduh, bahkan memutuskan, bahkan memvonis nazar itu orang bakhil. Ingat, yang sifatnya mu'allaq, bukan yang mutlak. Yang mutlak sudah kita bahas tadi. Maka janganlah kita bernazar. Maka Rasul katakan, sudah nggak usah nazar, nggak usah nazar. Nazarmu nggak bisa merubah takdir, nggak bisa mempercepat, nggak bisa menghalangi. Tidak. Nazarmu itu hanya apa? Mengambil hartamu karena kamu pelit. Kalau kamu tidak tercapai nazarnya ini, maka nggak digunakan, dilakukannya ini. Contohnya tadi, kalau saya lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari. Kalau nggak lulus, nggak puasa. Karena lulus, saya puasa. Nanti kalau sudah puasa 3 hari, tengah bulan, besoknya lagi, bulan depannya, enggak. Ya, itulah dia orang bakhil. Bakhil dalam urusan harta, bakhil dalam urusan ibadah. Karena bakhil itu bisa macam-macam. Bukan sekedar urusan harta saja. Bisa macam-macam. Urusan ibadah, urusan baca Quran. Nanti kalau saya sudah lulus jadi sarjana, saya mau menghatamkan Quran selama 1 bulan. 1 hari saya baca 1 juz. Lulus jadi sarjana, hatam Quran selama 1 bulan. Alhamdulillah, saya sudah hatam Quran. Saya sudah memenuhi nazar saya. Setelah itu Quran gak disentuh lagi. Gak dibaca lagi. Ramadan pun lewat. Ini ngawur orang seperti pelit dengan lisan, pelit dengan mata, pelit dengan ini. Padahal Allah sudah kasih kesehatan. Maka nazar seperti itulah nazar yang buruk. Apapun syaratnya. Jika saya sembuh, saya akan sedekah kepada si fulan sekian. Jika saya dapat tagihan, saya proyeknya goal, saya dapat menang tender, maka saya akan memberangkatkan umroh karyawan saya. Saya akan berangkatkan umroh saudara saya. Saya akan syarat-syarat seperti itu adalah syarat ciri orang yang itu dibenci. Apa hukumnya nazar? Makruh. Apa itu makruh? Dibenci. Segala sesuatu yang dimakruhkan Allah itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Coba ibu lihat surat Al-Isra. Kalau ibu lihat dari ayat yang ke-31, wala taqtulu auladikum, jangan kamu membunuh anak-anakmu khasyata imlak, karena kamu takut miskin. Wala taqrabu zina di ayat ke-32-nya, jangan mendekati zina. Kemudian ayat ke-33, wala taqtulun nafsallati haramallah, jangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah dibunuh. Kemudian ayat yang ke-35, wala taqrabul yatam. Ayat ke-34-nya, jangan kamu memakan harta anak yatim. Dan seterusnya larangan. Lalu apa yang terjadi ketika larangan itu telah Allah tetapkan? Lihat di ayat 38 dari surat Al-Isra.
Di mana ayat 37 dilarang kita sombong, berjalan di muka bumi dengan sombong. Kamu nggak bakal bisa lebih tinggi dari gunung, kamu nggak bisa nembus bumi. Maka perbuatan itu makruh. Apa itu makruh? Coba lihat ayat yang ke-38-nya. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk tadi itu adalah perbuatan yang di sisi Allah itu makruh, dibenci. Jadi nazar itu dibenci oleh Allah, Bapak Ibu. Nazar yang mana? Yang mu'allaq, yakni nazar yang dikaitkan dengan sesuatu. Maka kalau orang sudah bernazar dikaitkan dengan sesuatu, bagaimana? Wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Tidak boleh tidak, wajib ditunaikan. Kecuali nazar-nazar yang berupa maksiat. Nazar-nazar yang tidak bisa ditunaikan adalah nazar yang berkaitan dengan kemaksiatan. Tapi kalau nazar itu berupa kebaikan, maka wajib ditunaikan nazar itu. Wajib ditunaikan nazar itu. Bagaimana kalau nazar-nazar yang menyusahkan? Nggak perlu ditunaikan, tapi Anda telah melanggar. Berarti wajib bayar kafarah. Sebagai contoh, lihat hadis di nomor 1407 atau 1425. Bulughul Maram 1407 atau 1425. Silakan Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. 1407 ya Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bahwasannya pada hari ditaklukkan Mekah, seorang bertanya, "Ya Rasulullah, saya bernazar, jika Allah taklukkan Mekah bagi paduka Tuhan, saya hendak sholat di Baitul Maqdis." Maka sabdanya, "Sholatlah di sini." Ia bertanya lagi kepadanya. Maka sabdanya, "Sholatlah di sini." Ia bertanya lagi kepadanya. Maka sabdanya, "Kalau begitu sesukamu." Hadis ini meriwayatkan ada orang nazar mutlak. Dia hanya janji kepada Allah untuk dirinya. Apa itu? Kalau Fatu Mekah, Mekah telah ditundukkan, ditaklukkan, berarti kemenangan kota Mekah dapat. Laki-laki ini bernazar mau sholat di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Berapa jaraknya Baitul Maqdis dari Mekah? Kalau naik pesawat kira-kira sekitar ya 2 sampai 2,5 jam lah perjalanan, Pak. Sekitar 1.300 atau 400 km. Kalau naik onta, subhanallah, nyebrang lautan dan seterusnya. Berat. Tapi ada laki-laki seperti itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini nazartu in fatahallahu 'alaika Makkah an yusalliya fi Baitil Maqdis. Jika Allah telah taklukkan kota Mekah untuk Anda, berarti dimenangkan Mekah ini, dikuasai kembali oleh Allah. Allah untuk Anda, dikuasai lagi oleh umat Islam. Orang-orang kafir kemudian masuk Islam berbondong-bondong. Aku bernazar mau sholat di Baitul Maqdis. Jadi mau sholat aja jauh bener, harus sekian ribu kilometer. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqala salliha huna. Salat aja di sini. Salat di Masjidil Haram. Nilainya 100.000 lebih baik. Di Masjid Nabawi cuma 1.000. Di Masjid Aqsa cuma 500. Salat di sini. Salat di sini. Apa kata Rasulullah pada saat mengatakan itu? Fasa'alu faqal. Ya Rasulullah, sampean nazarnya di Baitul Maqdis. Rasul katakan, salliha huna. Salat di sini. Fasa'alu. Tapi dia bertanya lagi, ya Rasulullah, saya nadarnya di Baitul Maqdis. Rasul marah, Ibu. Apa jawab Rasul? Fasya'naka idza. Ya udah, terserah kamu, sana. Berarti ini nadar baik, tapi memberatkan. Maka nadar yang seperti ini apa hukumnya? Mubah, boleh. Anda mau ke Baitul Maqdis, silakan. Apakah dengan itu mendapat pahala? Tidak. Itu menyusahkan Anda. Itu menyusahkan Anda. Buktinya apa kata Rasulullah? Di sini aja. Di sini aja. Menyusahkan yang seperti itu. Maka si laki-laki itu diperintahkan oleh Rasulullah sholat di Baitul Haram, Masjidil Haram, kemudian bayar denda nazar. Yakni surat 5 ayat 89. Silakan mau pilih memberi makan 10 orang miskin, makanan yang biasa kita pakai makan, memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian yang bagus,
memerdekakan budak, tapi ini sudah tidak mungkin lagi di zaman sekarang, maka berpuasa 3 hari. Mau berturut-turut, mau selang-seling, silakan. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa menunaikan nazarnya. Di mana nazarnya? Di Baitul Maqdis. Bagaimana mungkin perjalanan sendiri ke Baitul Maqdis saat itu naik onta? Kalau punya onta, nggak punya onta, jalan kaki. Berarti apa? Memberatkan. Maka Rasul perintahkan sholat di sini. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Maka setelah itu kemudian Rasulullah SAW perintahkan tunaikan nazar. Maka Rasulullah perintahkan. Ibu lihat 1390 atau 1408. Bulughul Maram 1390. Bismillahirrahmanirrahim. Pada satu lafaz lagi Bukhari, kerjakanlah apa yang lebih baik dan bayar kafarah. Yang 90-nya. Oh iya. Ini ayat Ustaz. Afwan Ustaz. Baik, dari Abdurrahman bin Samurah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dan apabila engkau bersumpah atas sesuatu perkara, lalu engkau lihat ada yang lebih baik daripadanya, hendaklah engkau bayar kafarat buat sumpahmu dan engkau kerjakan apa yang lebih baik. Muttafaqun alaih. Inilah yang disampaikan Rasul kepada laki-laki tadi. Kan dia itulah bersumpah, bernazar. Kalau ditaklukkan kota Mekah, saya sholat ke Baitul Maqdis. Kata Rasul apa? Di sini aja. Tapi ya Rasulullah, saya nazarnya ke Baitul Maqdis. Sholat di sini aja. Ya Rasulullah, saya ke Baitul Maqdis. Sampaikan ketiga kalinya, terserah Anda. Maksudnya Rasul marah. Kamu dikasih tahu tuh ya. Maka Rasul menyampaikan hadis ini. Wa idza halafta 'alal yamin. Apabila kamu telah terlanjur bersumpah dengan suatu sumpah, yakni tadi nazar, fara'aita ghairaha khairan, tapi kamu lebih tahu ada yang lebih baik dari itu, minha, dari perbuatanmu, nazarmu, kan dia nazarnya ke Baitul Maqdis. Tapi ternyata lebih baik di Masjidil Haram. Sudah dekat lagi di Mekah, nilainya 100.000 kali, di sana cuma 500 kali, maka ke sana berat, nyusahin, di sini lebih baik. Maka tunaikan, batalkan nazarnya, tunaikan yang lebih baiknya. Lalu apa? Fakafir an yaminika wa antil ladzi wa khaira. Lalu kamu bayarkan sumpahmu tadi, kemudian bayar kafarahnya, kerjakan apa yang lebih baik. Maka apa kata Rasulullah? Kerjakan sholat di Masjidil Haram, kemudian tinggalkan nazarmu menuju ke Baitul Maqdis, bayar kafarah. Nah, baru poin di nomor 1390-nya disebutkan di sini bahwasanya apabila seseorang mendapatkan ada sesuatu yang lebih baik daripada nazarnya, maka batalkan nazar itu, lalu bayar kafarahnya, lakukan yang lebih baik dari nazarnya itu. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kafarah nazar? Kan di dalam Al-Baqarah surat 5 Al-Maidah ayat 89 itu di situ tidak ada kafarah nazar. Kafarahnya kafarah sumpah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Lalu bagaimana kafarah nazar? Ibu lihat 1398 Bulughul Maram 1398 atau 1416. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, kafarah nazar itu ialah kafarah sumpah. Sama kalau begitu. Berarti sama dengan kafarah sumpah yang Allah firmankan di surat 5 ayat 89. Apabila kamu telah melanggar sumpah, fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyara miskinan, memberi makan 10 orang miskin. Yani min ausati, dari satuan makanan yang biasa diberikan kepada ahliya, kepada keluarganya. Anda biasa makan enak, yang enak. Jangan maaf, kualitas Anda makannya katakanlah makanan warung nasi Padang yang komplit, katakanlah 40.000 satu kali makan. Tiba-tiba beli warteg yang 10.000 sekali makan. Jangan, tentu saja tidak boleh. Di sini berarti makanan yang biasa dimakan oleh keluarganya, oleh dirinya. Itu silakan pilih. Itulah kafarah nazar. Dari hadis ini jelaslah bahwasanya
Bernazar itu tidak boleh menyulitkan diri, meskipun itu nazar berupa kebaikan tanpa syarat kepada manusia. Sebagai contoh, Afwan, Ibu lihat hadis nomor 1420 Bulughul Maram atau 1420. 1402. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, saudara perempuan saya bernazar hendak berjalan ke Baitullah dengan tidak berkasut. Tetapi ia suruh saya mintakan fatwa dari Rasulullah SAW. Lalu saya minta fatwa kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda, hendaklah ia berjalan dan menunggang. Ibu tambahkan satu hadis berikutnya, 1403-nya. Dan bagi Ahmad dan 4, maka ia bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan berbuat apapun dengan kesusahan saudara perempuanmu. Maka suruhlah ia berkerudung dan menunggang dan bersaum 3 hari. Apa maksudnya kira-kira ini, Ibu? Meskipun dia jalan kaki ke Mekah dengan perjuangan lebih berat, apakah pahalanya lebih gede? Enggak. Nyusahin diri. Maka nazar yang seperti ini mubah. Anda mau kerjakan, nggak dapat apa-apa. Terhormat di sisi Allah, enggak. Mulia, paling manusia muji, hebat ya dia, tapi nggak ada nilainya di sisi Allah. Maka mana yang terbaik kalau begitu? Batalkan nazarnya, lalu dia bayar kafarah. Inilah yang begitu. Jadi ada seorang wanita, dia memang bernazar, kalau nanti saya bisa berhaji bersama Rasul, saya akan berhaji dengan saudara-saudara laki-lakiku. Jadi ada mahramnya. Tapi saya nggak mau naik kendaraan, saya nggak mau pakai pelindung, saya nggak mau pakai apa namanya pelindung atas itu, payung atau apalah namanya, biar kepanasan, biar jalan kaki, letoy. Maaf, dengan niat seperti itu seakan-akan apa? Hebat. Perjuangannya luar biasa. Padahal dia punya ontak, punya kendaraan, tapi kendaraannya biar dinaiki orang lain. Saya jalan kaki. Maka di tengah jalan kecapean. Akhirnya apa? Minta fatwa. Saudara laki-lakinya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara perempuan saya telah bernazar apabila berhaji bersama Anda, maka dia nggak mau naik kendaraan. Dia pengen jalan kaki. Nggak usah pakai penaungan. Udah panas-panas terik, nggak apa-apa. Bahkan nggak pakai alas kaki. Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Nyeker. Bu, bayangin Bu, Madinah, Mekah nyeker kayak apa Bu? Allahu Akbar. Luar biasa beratnya. Rasulullah mengatakan, suruh saudaramu itu supaya menunggang, supaya berlindung bernaung, dan supaya pakai alas kaki. Kenapa? Kesusahan saudaramu itu tidak mendapatkan apapun dari Allah. Jadi, nazar yang mutlak sekalipun, kalau memberatkan apa namanya berarti? Nggak benar, nggak baik. Nggak menjadikan kebaikan. Contoh, saya akan saum berturut-turut 3 hari, nggak pakai buka, nggak pakai puasa, nggak pakai buka, nggak pakai apa sahur. Saya putih, pokoknya cuma minum air putih selama 3 hari. Kalau saya bisa jika saya nanti pilkada menang, saya begitu. Silakanlah kalau begitu. Anda puasa 3 hari hanya minum. Kalau nggak lemes Anda, itu menyusahkan. Maka meskipun itu adalah nazar yang terkait dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia, mutlak, tetapi jika memberatkan, batalkan. Lalu untuk membayar nazarnya, kafarahnya, bayar kafarah. Silakan. Saudaranya disuruh 3 hari puasa, silakan puasa 3 hari. Kenapa? Karena boleh jadi saat itu hartanya untuk perbekalan. Kalau dipakai, kalau diberikan, dia kekurangan harta. Boleh jadi pakaian yang dia miliki ya saat itu hanya itu. Kalau kasih 10 orang miskin, lalu bagaimana? Perbekalan untuk hajinya, pakaian untuk selama hajinya. Tentu menyusahkan. Maka Rasul langsung putuskan, suruh saudaramu puasa 3 hari. Akhirnya apa? Berpuasa 3 hari. Kemudian membatalkan nazarnya. Inilah nazar yang diperbolehkan. Apabila dia bernazar karena Allah mutlak. Tapi menyusahkan tetap tidak boleh. Dan seluruh nazar-nazar yang menyusahkan, maka tidak boleh. Termasuk nazar yang menyusahkan, meskipun tidak ada kaitannya dengan ibadah. Contoh, ada seseorang, misal, saya pernah mendapati seorang teman saya. Ada mata kuliah yang berat sekali dan susah.
dosennya terkenal killer. Lalu dia bernazar di hadapan teman-teman. Saya nazar, nanti kalau saya lulus ujian ini nih, tanpa hair, tanpa ada dulu namanya hair. Kalau sekarang remedial. Kalau nggak pakai hair, saya lulus ujian, saya mau naik gunung. Subhanallah, naik gunung. Nggak pernah naik gunung, boro-boro naik gunung. Wong badannya gede, gemuk, naik gunung kayak apa? Tapi dia bernazar, naik gunung. Akhirnya apa yang terjadi? Lulus benar-benar. Dia mau naik gunung, dia mikir, aduh, gimana saya bisa naik gunung? Bagaimana? Wong baru jalan datar aja ngos-ngosan, naik gunung gimana? Iya, diledek sama teman-teman. Waktu itu masih jahil, saya nggak tahu ilmunya. Ya udah laksanakan, kalau nggak traktir kita. Akhirnya kita ditraktir makan. Mereka nggak jadi. Wallahu a'lam. Intinya apa? Jangan bernazar yang menyusahkan. Baik itu urusan ibadah, apalagi urusan yang mubah. Tapi kalau nazar itu adalah nazar yang sifatnya haram, maka tidak boleh nazar yang haram untuk dilaksanakan. Apa contohnya nazar yang haram? Ketika bernazar melakukan sesuatu yang diharamkan. Contoh, di zaman Rasulullah SAW dilihat nanti di hadis nomor 1405 atau 1423, itu dari Thabit bin Dahak. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya bernazar akan nyembelih onta di Buana ini. Saya akan nyembelih onta di Buana." Maka Rasul bertanya, "Apakah di tempat kamu nyembelih?" Jadi dia bernazar mau nyembelih onta, lalu ontanya disedekahkan, daging ontanya disedekahkan. Niat yang baik dan tidak dikaitkan dengan apapun. Ini nazar seperti ini mutlak, bagus. Rasul tanya, "Apakah di tempat Buana sembelihan itu pernah diadakan sesembahan di sana? Dijadikan tempat orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah? Dijadikan sesembahan berhala-berhala? Adakah itu?" "Tidak ya Rasulullah, di sana tempat yang aman. Jadi saya berkurban bukan karena tempat itu mengandung arti anu-anu mistik dan seterusnya. Tidak ya Rasulullah." Baru Rasulullah mengatakan, "Sembelihlah. Sembelihlah di sana." Maka Rasul mengatakan di ujung daripada hadisnya, tidak boleh la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Tidak boleh bernazar dalam bentuk memaksiati Allah. Durhaka kepada Allah tidak boleh. Wala fi qati'atir rahim. Enggak boleh bernazar memutus silaturahim. Saya bernazar, saya kesel sama saudara saya. Pokoknya saat ini saya nggak mau lagi lihat batang hidungnya. Putus silaturahim. Karena dia sudah mencela dan menghina saya. Harga diri saya sudah hancur oleh dia. Saya bernazar, saya nggak mau lagi ketemu dia. Haram seperti itu. Itu namanya apa? Memutus silaturahim. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Haram bernazar sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Contoh, saya nggak punya motor. Lalu saya nadar, saya bernadar, motornya si fulan itu saya mau sedekahkan untuk Baitul Mal. Saya ambil motornya, saya sedekahkan. Saya dimarahin oleh pemilik motor. Jadi, saya tidak punya sesuatu, maka tidak boleh saya bernadar dengan sesuatu yang bukan milik saya. Jadi, segala sesuatu nadar, jika nadar itu mengandung yang haram, yang dosa, bermaksiat pada Allah, batalkan nadarnya. Tetapi Anda sudah lanjut bernadar, Anda wajib membayar kafarah. Dan nazar itu tidak terputus. Meskipun kita zaman dahulu. Contoh, barangkali ada bapak, ibu jamaah yang pernah bernazar zaman dahulu, zaman jahiliyah dalam arti kata belum tahu ilmunya, mungkin zaman sekolah, mungkin SMA, mungkin bekerja, mungkin baru nikah, maka nazar itu tidak terputus sampai kapanpun wajib ditunaikan. Contohnya, Ibu lihat hadis nomor 1409. 1409 atau 1427. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar ia berkata, "Saya bertanya, iya Rasulullah, sesungguhnya saya pernah nazar di masa jahiliyah akan itikaf 1 malam di Masjidil Haram. Sabdanya, tunaikanlah nazarmu. Muttafaqun alaih." Umar bin Khattab di masa jahiliyah. Jadi masa beliau belum menjadi seorang muslim, tapi sudah punya nazar, iktikaf di Masjidil Haram. Apa, Bu? Mesin air, Bu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ketika Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, ini nazar fil jahiliyah. Aku telah bernazar di masa aku masih jahiliyah dulu.
an a'takifa lailatan fi Masjidil Haram. Aku akan iktikaf di Masjidil Haram selama 1 hari. 1 hari 1 malam saya berdiam di Masjidil Haram, nggak kemana-mana. Nadarnya dulu zaman jahiliyah. Apa kata Rasulullah? Qala arfi binadrika. Tunaikan nadarmu. Jadi orang menunaikan nadar itu adalah hukumnya wajib. Tetapi tadi telah diuraikan. Kalau nadar itu memberatkan, maka pilihannya 2. Dikerjakan, silakan, tapi nggak dapat manfaat apa-apa. Ditinggalkan, tidak mengapa, tidak dosa. Tapi bayar denda. Tapi kalau yang maksiat, wajib ditinggalkan. Bayar denda. Tapi kalau nadar-nadar yang sifatnya mutlak atau nadar yang mu'allaq, tanpa ada maksiat, tanpa ada memberatkan, wajib ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, Anda berdosa. Maka untuk supaya menghilangkan dosanya, bertobat kepada Allah, dan bentuk tobatnya adalah membayar kafarah. Wallahu a'lam. Demikian, saya rasa cukup. Sisa waktu sampai 10:30, 10:30 kita bisa gunakan untuk bertanya jawab. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu. Dengan demikian kajian kita insya Allah bab tentang larangan banyak bersumpah yang kita kuraikan pada hari ini khusus berkaitan dengan nadar sudah kita selesaikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Saya baca dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Dari Ibu Rin Oktarina. Izin bertanya, walaupun kita alhamdulillah selalu puasa sunnah rutin, tapi pernah bernazar puasa 7 hari berturut-turut jika anak lulus. Apakah itu juga tidak disukai oleh Allah, Ustaz? Sekarang kalau anak Ibu nggak lulus, Ya, nazar puasa. lalu adakah perintah Rasul puasa berturut-turut selama 7 hari? Selain puasa Ramadan? Tidak ada. Nah, berarti puasa yang memberatkan diri Anda. Sesuatu yang tidak wajib diwajibkan oleh diri Anda. Wajib tunaikan 7 hari puasa 7 turut-turut. Tapi puasamu nggak membawa apa-apa di hadapan Allah. Tidak membawa kebaikan apa-apa. Pertama, kita sudah biasa puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bait, 6 hari di bulan Syawal. Kecuali puasa 7 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah. 1-7, saya mampu, alhamdulillah. 8-nya saya nggak mampu karena sakit, ya nggak masalah. Arafah, jangan tinggalkan Arafah, luar biasa nilai. Maka apabila saum ini 7 hari berturut-turut tidak ada kaitan saum sunnah apapun, ya Anda laksanakan, mubah bagi Anda. Apakah ini dapat dari Allah pahala? Enggak. Cuman Anda kelaparan aja 7 hari. Dan tidak ada sunnahnya sama sekali puasa 7 hari berturut-turut kan? Kenapa sampai meniatkan itu? Karena kalau anak lulus, boleh jadi sangat berharap anaknya lulus. Sehingga apa? Janji sama Allah. Ini masuknya apa ini nadarnya itu? Mu'allaq. Kenapa? Ada syarat. Kalau anak saya lulus. Jadi ada kemungkinan 2. Bisa lulus, bisa tidak. Bagaimana tadi kalau Maryam? Istrinya Maryam. Ibunya Maryam. Istrinya Imran. Ya Allah, aku nadarkan anak yang ada di perutku untuk berbakti kepadamu. Apakah itu mu'allaq atau mutlak? Mutlak, tidak ada keterkaitan. Aku nadarkan yang anak yang ada di sini. Ya udah, berarti kalau ada di sini melahirkan, ya jadi. Kalau nggak melahirkan, ya bagaimana? Jadi tidak ada kaitan sesuatu akan begini. Tidak, ini sudah mutlak. Pasti terjadi, namanya wanita hamil, pasti melahirkan. Hanya apa? Jenis kelaminnya apa? Nggak tahu. Nah, Maryam nggak tahu jenis kelaminnya. Menurut perkiraannya, ibunya Maryam yang akan dilahirkan laki-laki. Ternyata perempuan. Maka kan dikatakan tadi di ayat berikutnya 36-nya, ya Allah ternyata anakku perempuan. Anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Tapi aku sudah bernadar akan menjadikan anakku menjadi orang yang bakti kepadamu, mengurus Baitul Maqdis. Jadi kalau ibu tadi, mu'allaq, tergantung, digantungkan kepada lulus ujian. Kalau nggak lulus, ibu nggak puasa 7 hari. Maka itu meskipun zaman jahiliyah ibu belum tunaikan, wajib tunaikan sekarang. 7 hari berturut-turut. Anda mampu, lakukan. Anda nggak mampu, bayar kafarah dan bertobatlah kepada Allah. Semoga tidak lagi kita bernadar setelah kita mendengar hadis-hadis ini. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, baik, jazakallahu khair. Masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, di kolom chat. Silakan. Ini dari Ibu Aisyah. Ustadz, kalau bernazar tapi hanya dalam hati, tidak diucap, hanya niat, apakah harus dilaksanakan nazarnya, Ustadz?
Ibu, Bapak jamaah sekalian, nazar itu tidak di sini. Emang tidak di sini. Nidar itu di sini. Lisan. Di lisan. Bukan dalam hati. Sesuatu yang terlintas dalam hati itu baru niat namanya. Kalau nazar itu sudah janji, bukan diniatkan, tapi terucap. Maka yang namanya nazar itu diucapkan, dilafazkan. Apakah orang yang dinazarkan itu mendengar atau tidak? Tapi Allah mendengar. Tadi surat 16 ayat 91. Contoh, saya ngomong begini. Ya Allah, saya bernazar apabila proyek saya goal, saudara saya fulan dan fulan, saya akan berangkatkan umroh tahun depan. Goal tahun ini. Maka tahun depan wajib saya berangkatkan umroh saudara saya. Apakah saudara saya dengar nazar saya? Enggak, saya nggak pernah ngomong. Allah dengar? Dengar. Begitu ternyata proyeknya goal, mikir, waduh, umroh 30.000 seorang. Biaya ini itu bisa jadi 30 juta seorang. Untuk biaya ini itu dan seterusnya bisa jadi 5 juta seorang. 35 juta. Belum lagi uang sakunya minil 5 juta saya harus berikan untuk beli real nanti di sana untuk belanja. 40 juta kali 280 juta. Proyeknya untungnya cuma nggak jadi. Anda dosa besar. Si saudara saya nggak tahu. Saya dosa besar. Wajib saya tunaikan. Ketika saya membatalkan, berarti saya wajib membayar kafarah. Tapi saya tergolong pelit. Udah nazar, dikasih oleh Allah proyek, enggak juga memberangkatkan. Kebangetan luar biasa orang seperti ini. Ini sebuah ilustrasi. Jadi intinya seperti itulah bernazar. Janganlah kita lagi suka bernazar. Jadi nazar itu Ibu tidak bisa di dalam hati. Nazar itu harus diucapkan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang berada dalam hati belum sampai terucap. Berarti belum sampai kepada nazar. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, baik Ustaz. Ini masih ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Benar. Bila kita nazar yang bersyarat dan sekarang setelah tahu hukumnya sehingga kita batalkan, apakah kita tetap harus membayar kafarahnya Ustaz? Kalau memang kita sudah bernazar, lalu kita tidak melaksanakan, ya wajib kafarah dan bertobat. Bayar kafarah itu sebagai ganti atas Anda tidak menunaikan nazarnya, meskipun nazar mutlak tadi. Nazar mutlak, nazar mu'allak, dua-duanya jika tidak dijalankan, tetap wajib bayar kafarah. Bedanya, kalau nazar mutlak, Allah tidak membencinya. Tapi kalau nazar mu'allak yang digantungkan, Allah benci. Allah membenci orang yang bernazar. Rasul kan mengatakan demikian. Maka dilarang oleh Rasul. Jangan suka nazar, jangan suka nazar. Nggak bisa menetapkan apapun. Nggak bisa membawa kebaikan. Nggak bisa menolak madarat. Nazar itu nggak bisa mengaruhi apa-apa. Nggak bisa merubah takdir. Nggak bisa. Rasul sampai begitu ngomongnya. Maka apa? Tinggalkan. Jangan suka bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, meskipun itu mutlak, tidak sampai mu'allak tadi, maka tetap dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, bayar denda. Demikian. Allah a'lam. Baik, masih ada lagi Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya, kalau nazar orang tua yang sudah meninggal, apakah anaknya wajib tunaikan nazar orang tua tersebut Ustaz? Coba buka Bulughul Maram 1404 atau 1422. 1404 atau 1422. Baik. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah pernah minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang satu nazar yang ibunya bernazar lalu meninggal sebelum menunaikannya. Maka sabdanya, bayarkanlah buat dia. Mutafakun alaih. Bayar. Bayarkan. Kita anaknya wajib. Sa'ad bin Ubadah lapor sama Rasulullah SAW. Dia apa? Nazrin kana ala ummihi tuwfiyat. Suatu nazar yang telah diucapkan oleh ibunya. Qadarullah ibunya wafat. Qabla antuk diahu. Sebelum ibunya menunaikan nazarnya itu. Faqala. Rasul perintah kepada Sa'ad bin Ubadah. Uqdihi anha. Kamu tunaikan nazar ibumu itu. Jadi setiap orang yang
mendengar dan mengetahui orang tuanya sudah pernah bernazar, maka anaknya wajib menunaikan nazarnya. Bahkan nazar yang berat sekalipun wajib ditunaikan. Kalau tidak, bayarkan kafarah. Contoh, ibu buka di kitab Bulughul Maram 733 atau 737. Bab tentang haji. Coba ibu buka di situ. 733. 733. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripadanya bahwasanya seorang perempuan dari bangsa Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, sesungguhnya ibu saya bernazar hendak haji, tetapi ia tidak haji hingga wafat. Apakah boleh saya hajikan dia? Sabdanya, boleh. Hajikanlah dia. Bagaimana jika ibumu berhutang? Tidakkah engkau bayarkan dia? Bayarlah kepada Allah, karena hak Allah lebih patut dibayar. Itu dia. Nazar itu hak Allah, karena Anda sudah janji sama Allah. Dan ibunya itu nazar apa? Mutlak. Saya akan berhaji. Bersama Rasulullah nanti saya akan berhaji. Sudah bernazar, berjanji. Belum sempat ditunaikan nazarnya, keburu wafat. Nggak salah kan ibunya kan? Yang meningkatkan mati siapa? Allah. Tapi sebagai bakti anak kepada ibu, maka si anak itu datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi nazarat antahujjah. Ya Rasulullah, ibuku sudah bernazar mau berhaji. Qadarullah belum sempat berhaji. Falam tuhajjah hatta matat. Belum berhaji tapi belum wafat. Bagaimana ini ya Rasulullah? Coba Rasulullah. Ketika ditanya oleh anak laki-laki tadi, apa hujjah? Dia, apakah saya harus menghajikan ibuku? Maka qala Rasul menjawab, "Na'am, iya, hajikan ibumu." Sampai mengatakan begini, "Huji anha, hajikan dia." Ara'aiti, coba bagaimana pendapat Anda? Lau kana ala ummiki dain. Kalau ibumu punya hutang. Ini yang ngomong seorang perempuan loh, Bu, anak perempuan. Coba menurut pendapat tuh gimana, Ukhti? Kalau ibumu punya hutang, kamu bayar nggak hutang ibumu? Ya pasti dibayar lah. Kan begitu ayatnya. Sebelum ditunaikan wasiat, setelah ditunaikan wasiat, dilunasi hutang dulu, baru bagi waris. Utang, ibumu utang, bagi. Haji itu utang siapa? Utang dia kepada Allah. Maka kemudian apa? Apakah kalau ibu punya utang kamu bayar? Pasti dibayar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya aktullah fawallah ahaku bilwafi. Sesungguhnya haji itu adalah hutang ibumu kepada Allah. Hutang kepada Allah lebih bagus kamu amalkan, kamu laksanakan. Maka setiap seorang tua yang sudah bernazar dan diketahui anaknya bahwa dia bernazar, maka hendaklah ditunaikan nazarnya. Untuk itu, ibu jamaah sekalian, janganlah kita suka bernazar. Janganlah kita suka berjanji. Kecuali tambahkan dengan ucapan insya Allah. Maka ucapan insya Allah inilah yang menggugurkan semuanya. Tidak ada janji di sana, tidak ada nazar, tidak ada sana, di sana ada sumpah di sana. Maka jika ternyata tidak jadi terjadi laksanakan, insya Allah tidak perlu membayar kafarah, tidak ada dosa di sana. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Ustadz? Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Bedakah keinginan dengan nazar? Contohnya, pingin ya suatu saat bisa umroh bareng anak-anak. Sebentar Ustadz. Umroh. Sebentar lari. Sebentar ya Ustadz, afwan. Pengen umroh bersama anak-anak, apakah itu nazar atau bukan ya Ustadz? Bedakah keinginan dengan nazar? Keinginannya. Iya. Bedakah keinginan Coba dengan nazar? Umu baca hadis nomor 1010. 1010. Bulughul Maram 1010 atau 1119. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, seorang perempuan jika bernikah Afan. Saya keliru. Kalau gitu 1108 barangkali. 1108. 1108.
Bentar, cari dulu. 1108. Dan sesungguhnya telah Coba Ibu, dari diriwayatkan. Abu Hurairah, antara itu, kalau nggak 1108, 1109. Dari 1109 barangkali. Coba. Iya. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ada 3 perkara yang disungguhkan jadi dan dipermainkan pun jadi, yaitu nikah dan tolak dan rujuk. Itu Ustaz. Itu 1009. Coba setelah itu. Setelah itu yang Itu tidak ada main-main itu berikutnya berarti ya Bu ya. Tidak boleh main-main dengan 3 hal. Nakah, talak, memerdekakan. Berarti hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari satu riwayat Ibnu Adi. Yang dari Abu Hurairah. 1111. Afan. Saya agak khilaf nomor hadisnya. 1111. Tapi saya kalau yang di satunya itu 1119. Ya. Kalau yang 1111 dan bagi Haris bin Abi Usama, tidak boleh main-main. Berarti persis di bawahnya 1112. Iya. 1112. Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala ampunkan dari umatku apa-apa yang mereka cita-citakan di dalam hati mereka selama tidak mereka kerjakan atau ucapkan. Muttafaqun alaih. Jadi selama masih dalam hati namanya apa itu? Keinginan. Niat. Halal. Bukan nazar. Bukan cuma janji dalam hati. Saya ingin tahun depan umroh bersama keluarga. Tidak diucapkan dengan semua keluarganya. Ada tersirat di sini. Berarti itu cuma niat. Allah ampuni. Coba Ibu tambahkan nomor 1113-nya. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah gugurkan dari umatku dosa, kekeliruan, dan lupa, dan apa-apa yang mereka dipaksa mengerjakannya. Jadi karena sesuatu yang lupa, diampuni. Dipaksa mengerjakan, padahal dia nggak mau, tapi itu dosa, diampuni. Termasuk apa yang ada dalam hati, tidak terucap, diampuni. Jadi kalau tadi, saya berniat akan berumroh bersama keluarga. Jika itu tidak terucap dan tidak diucapkan, maka apabila dalam hati, namanya berkeinginan, lintasan. Itu insya Allah tidak mengapa. Bukan termasuk daripada nazar. Tidak tunaikan nggak apa. Tunaikan, mampu, tentu lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Ustaz, baik. Ini kayaknya pertanyaan sama. Sudah dijawab. Afwan, mohon izin bertanya, jika kita lupa apakah kita pernah bernazar atau tidak, bagaimana sebaiknya Ustaz? Tadi hadisnya baru saja Sudah, dibaca. 1113 ya Ustaz ya. Iya, baik. Allah memaafkan sesuatu yang lupa. Sudah, kalau sudah lupa ya sudah. Jangan diingat apa ya nazarnya, apa yang nggak bisa. Sudah. Yang terlupakan, semoga Allah maafkan. Tinggal bertobat saja. Ya Allah, seandainya memang aku dulu pernah bernazar. Dan aku lupa, ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Sudah. Makanya doa ini jangan pernah ditinggalkan nih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami berbuat segala sesuatu kesalahan karena terlupa. Karena lupa kami, ya Allah, jangan dihukum ya Allah. Sudah, nggak usah mikirin apa ya kafarnya, nggak usah seperti itu. Dah, yang telah lalu lupa, sudah bertobatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Baik, ini masih ada lagi Ustadz. Ustadz, saya dan adik-adik saya mendapatkan warisan sebuah rumah. Jadi kami akan menjualnya, tapi sudah 5 tahun rumah tersebut belum terjual. Kami sempat, bagaimana kalau kita bernazar, jika rumah tersebut terjual, kami akan infakkan masing-masing sebesar 50 juta untuk fisabilillah. Tapi belum dilaksanakan nazarnya. Apakah harus dibatalkan, Ustadz? Afan, rumahnya sudah terjual belum? Belum. Ya belum, ya berarti tidak. Mu'allaq kan berarti kan tergantung kan? Kan dia akan ada 4 orang katakanlah tadi. Rumahnya harganya katakanlah 1 miliar. Katakanlah bahkan mungkin lebih. Tiap orang dapat 1 miliar lah katakanlah. Karena sama misalkan laki-laki semua atau perempuan semua. Maka di saat itu dia bernazar, kalau rumah ini laku terjual, masing-masing dari kami ahli waris bersedekah 50 juta untuk fisabilillah. Berarti untuk sedekah, untuk pembangunan masjid, untuk ini, untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bagus, tetapi maaf, ini digantungkan dengan
terjual rumah. Jadi ada terbayang di sini. Yuk kita sama-sama nazar, mudah-mudahan dengan nazar nanti rumahnya laku. Kan begitu? Qadarullah 5 tahun nggak laku-laku. Berarti itu yang Rasul katakan. Nazar itu nggak berubah takdir. Tanpa nazar, kalau Allah takdirkan rumah itu laku, pasti laku. Pasti laku. Dengan nazar, kalau memang Allah takdirkan laku, laku. Bukan karena nazar Anda. Maka itu termasuk bakhil. Beristighfarlah. Tetapi Anda tidak wajib menunaikan nazarnya selama rumah itu belum laku. Begitu rumahnya laku, tunaikan nazar Anda. 50 juta sedekahkan. 50 juta sedekah. Anda sudah bernazar. Gede juga ternyata ya. Di situ setan sudah mulai masuk. 50 juta. Apalagi boleh jadi di saat nazar keadaan ekonomi masih dalam keadaan baik. Begitu pas rumah terjual, dia punya hak ekonomi lagi ambruk. Waduh, bagaimana ini? Pas lagi kena COVID lagi, pas baru ada musibah lagi, kerjaan susah lagi ini. Waduh, setan masuk 50 juta gede banget, nggak usah. Boleh Anda nggak jadi nazar, 50 juta nggak ditarik, maka Anda wajib bayar kafarah. Kafarah aja lah, 10 makan orang miskin, satu makan, satu boxnya 100.000 deh, nggak apa-apa. Saya kasih 101 juta untuk, kan ngirit 49 juta. Kalau ada pikiran begitu, Anda berpikiran licik sama Allah. Apa yang saya katakan ini? Kenapa? Loh, isi hati dengan pikiran siapa yang tahu? Allah. Jadi itulah. Makanya karena ini sudah terlanjur, boleh jadi fulan atau fulanah yang bernazar tidak mengetahui hukum nazar saat itu. Mohon ampunlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Jika mau menarik nazarnya gimana? Sekarang boleh bayar kafarah. Bertobat, bayar kafarah. Nanti di saat sudah terjual rumah, maka sudah tidak berlaku lagi nazar. Sampaikan kepada yang lainnya. Mari kita tunaikan kafarah nazar kita gugurkan, dan kita tidak wajib menunaikan nanti. Silakan yang mau sedekah, tidak harus dibatasi berapa. Silakan jika rumah itu sudah terjual, dapat rezeki, bersedekahlah. Tanpa dikaitkan dengan nazar yang pernah diucapkan. Semoga Allah maafkan. Tapi yang jelas, wajib bertobat. Wallahu a'lam. Demikian. Masih ada Ibu Afan? Afwan, kalau misalnya nazarnya itu dia hanya baru terpikir katanya Ustadz. Tapi baru terpikir. tidak Kalau baru wajib. terpikir kan berarti lintasan hati. Iya, Berarti apa yang di sini? Ya, Ustadz, ya. Maka tidak tercatat itu. Bisikan-bisikan hati itu tidak ditunaikan. Bisa dilihat yang punya kitab Sahih Muslim di hadis nomor 101, di situ jelas sekali. Hadis nomor 101 di Sahih Muslim. Kata Rasul begini, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusiha. Allah tidak ambil peduli apa-apa yang masih terlintas di dalam jiwanya. Baru niatan ini, baru lintasan ini. Nah, baru lintasan, belum terucap. Kenapa? Malam yatakallamu. Selama lintasan hati, keinginan, dan niat itu belum terucapkan. Atau ya'lamu bihi, atau dikerjakannya. Maka selama itu lintasan, belum terucap oleh lisan, baru bisikan hati dan keinginan di sini, lalu dia sudah berniat, tapi nggak terucap. Bedakan dengan ucapan ya. Kalau tidak terucap, maka itu bukan nazar, baru keinginan. Allah tidak ambil peduli. Demikian. Wallahu a'lam. Masih ada lagi Ustadz. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz. Kalau seorang perempuan tidak memiliki anak dan tidak ada suami, cuma ada satu saudara laki-lakinya, dan saat hidup almarhumah bernazar akan memberikan rumahnya ke keponakannya. Tapi keburu meninggal dan rumah tersebut adalah bagian dari waris. Apakah ahli waris harus melaksanakan nazar tersebut? Tidak boleh. Nazar itu nazar yang maksiat. Apa maksudnya maksiat? Nazar mendurhakai Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena waris itu tidak bisa diberikan kepada bukan ahli waris. Waris itu kepada ahli waris. Seorang perempuan meninggal, siapa warisnya? Bukan ponakannya. Warisnya adalah saudara kandungnya. An-Nisa surat 4, 176.
Maka ketika dia bernadar, sekalipun saya bernadar, rumahku ini aku hadiahkan untuk ponakanku, haram. Nadar yang seperti itu batil. Dan nadar itu adalah nadar yang maksiat. Maka nadar yang bentuknya bermaksiat kepada Allah tidak boleh dilaksanakan. Haram hukumnya melaksanakan nadar yang sifatnya adalah maksiat. Wallahu a'lam. Jadi tetap ahli warisnya mengambil hak waris sesuai dengan porsinya. Lalu jika mau berbuat baik kepada ponakan yang tadi dinazarkan oleh si perempuan tadi, maka hendaklah berikanlah sebagai sedekah. Silakan sebagai kebaikan. Misalkan totalnya 100 juta, sedekahkan. Boleh disedekahkan itu maksimal sepertiganya sebagai sedekahnya. Kemudian berikan sepertiganya. Misalkan 30 juta, berikan. Lalu sisanya kemana? Mutlak menjadi milik ahli waris. Silakan nanti bisa diperiksa An-Nisa surat 4 ayat terakhir, ayat 176. Itu adalah bab terakhir tentang waris bagi seorang yang tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak ada lagi yang meninggal itu hanya yang ahli warisnya adalah saudara kandungnya. Itu namanya kalalah. Wallahu alam. Ustaz, masih ada lagi Ustaz, 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh, 2 pertanyaan, Baik. boleh. 2 pertanyaan lagi ya Ummahat, Boleh, karena silakan. Ustaz mau salat Jumat. Ustaz, jika ada yang sudah berniat untuk membantu membangun masjid, kemudian meninggal, apakah harus dilaksanakan oleh ahli waris? Kan dia tadi seperti nazar orang tua kan? Bagaimana tadi? Tunaikan. Terus, haknya Allah ya Ustaz? Tunaikan. Iya, itu haknya Allah. Jadi apa itu? Jadi sedekah jariah untuk ibu yang telah meninggal atau bapak yang meninggal yang memang telah bernazar untuk membangun masjid, bagi anak-anaknya menjadi sedekah, menjadi kebaikan. Insya Allah itu tunaikan. Baik. Ya, berarti tunaikan ya. Satu lagi ya Ustadz izin bertanya, kalau sudah terucap, kalau rumah laku mau mengumrohkan kakak adik, posisi rumah sekarang belum laku dan rumah itu sekarang menjadi waris anak-anak juga karena suami baru meninggal. Gimana nazar itu? Apakah harus tetap dilaksanakan Ustadz? Sudah terlanjur nazar kan? Iya. Ustadz ketutup Mbak suaranya. Iya Ustadz, ya udah. Qadarullah, waktu itu bayangannya rumah laku suami masih ada, berarti masih ada penghasilan. Umrohkan keluarga. Ternyata suami meninggal, belum laku juga rumah. Kalau nanti laku, sementara suami sudah meninggal, mata pencarian nggak ada, masih menghidupi anak-anak yatimnya. Qadarullah harus nadar juga melaksanakan, kan jadi berat. Itulah makanya, kenapa Rasul mengatakan nadar itu nggak baik? Kenapa Allah itu benci kepada orang nadar? Itu karena memberatkan Anda sendiri. Sudahlah, jangan diberatkan. Tapi sekali lagi, ini sudah terjadi. Boleh jadi saat itu kita nggak tahu ilmunya. Mulai saat ini, tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak usah pakai nadar-nadar. Udahlah, jalan aja udah. Ibadah kita nggak perlu nadar kok. Allah nggak akan menilai kok. Karena apa? Nadar itu bakhil. Bagaimana kalau nadar mutlak yang tanpa syarat? Itu jelas, itu bagian daripada ibadah. Nah, ketika kondisinya nanti begitu terjual, suami nggak ada, berarti ini kan ada hak waris. Sementara memberangkatkan berat. Ya sudah, kafarot nadarnya dibayar, putuskan nadarnya. Tapi udah terlanjur, saudaranya udah pada tahu. Katakan minta maaf, nazar kami tidak kami laksanakan, karena saat ini kami tidak memungkinkan melaksanakan, ada anak-anak yatim, dan suami kami sudah meninggal, harta yang dari penjualan rumah ini untuk kehidupan kami. Jadi mohon maaf, nggak apa-apa, saudaranya nggak boleh. Oh nggak bisa, kamu sudah nazar, nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, saya rasa cukup hari ini kajiannya. Insya Allah semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan Rasulnya. Yang salah tentu kita semua dan terutama saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari Ibu, Bapak kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.